Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah jumpa lagi pada kajian Asmaul Husna pada sesi yang ke-32. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsani wa tsalasun min asma'illahil husna al-khabir. Yang ke-32 dari Asmaul Husna adalah Al-Khabir. Al-Khabir yang maha mengetahui segala yang batin, yang tidak tersembunyi darinya kabar-kabar yang batin, yang tidak hilang daripadanya berita-berita yang tersembunyi. Segala sesuatu yang tersembunyi diketahui oleh Al-Khabir. Saudaraku yang berbahagia, ada perbedaan antara Al-Alim dan Al-Khabir. Kalau Al-Alim yang maha mengetahui, kalau Al-Khabir yang maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi atau yang batin. Al-Khabir yang mengetahui niat hati seseorang atau motivasi seseorang melakukan sesuatu. Misalnya kita melangkahkan kaki menuju masjid. Nah, Allah mengetahui dengan sifatnya Al-Alim. Tetapi apa niat kita menuju masjid, apa motivasi kita berangkat ke masjid, itu diketahui oleh Al-Khabir. Contoh lain, kita bersedekah. Allah tahu kita sedekah dengan sifat Al-Alimnya. Yang kita lakukan secara lahiriah, sedekah kita, Al-Alim mengetahui. Tetapi, apa motivasi kita sedekah, apa niat kita sedekah, nah itu diketahui oleh sifat Allah Al-Khabir. Jadi bisa membedakan ya. Nah, Al-Khabir juga Allah yang maha mengetahui segala kemungkinan-kemungkinan tanpa uji coba terlebih dahulu. Kalau manusia mengetahui ini, itu, dan sebagainya karena melalui riset, karena melalui percobaan-percobaan. Orang tahu bahwa obat ini ampuh atau obat ini bisa menyembuhkan karena uji coba, karena riset. Tetapi Al-Khabir tidak demikian. Mengetahui segala kemungkinan-kemungkinan tanpa percobaan terlebih dahulu. Di dalam Al-Quran, surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah maha mengetahui pada apa yang kalian kerjakan. Dalam ayat ini, mengapa menggunakan kata khabirun bima ta'malun, bukan alimun bima ta'malun? Karena sebelum kalimat itu ada kalimat takwa, ittaqullah, takwalah kepada Allah. Nah, sedangkan takwa itu adalah pekerjaan hati. Nabi Muhammad mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Nabi Muhammad sambil menunjuk ke arah dada sebelah kiri. Nah, oleh karena ketakwaan itu adanya di dalam hati, maka ayat selanjutnya Allah menggunakan khabirun bima ta'malun. Artinya apa? Allah mengetahui segala yang tersembunyi, segala yang batin, segala yang ada di dalam hati. Saudaraku yang berbahagia, nah, kita sholat diketahui oleh Allah dengan nama Al-Alimnya. Sholat kita ikhlas atau riya diketahui oleh Allah dengan nama Al-Khabirnya. Salat kita khusyuk atau tidak diketahui oleh Allah dengan nama Al-Khabir. Nah, orang-orang yang beriman kepada Al-Khabir atau buah iman kita kepada Al-Khabir, manakala kita meyakini dan mengimani pada Al-Khabir, maka kita akan selalu hati-hati dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita. Sebab diri dan hati kita terbuka jelas di mata Al-Khabir. Dalam pandangan Allah Al-Khabir. Kalau gambarannya dunia seperti ini, misalnya kita menghadap orang yang orang itu tahu isi hati kita, maka kita akan sangat berhati-hati. Kita nggak akan berani berniat jahat kepada orang itu. Kita nggak akan berani punya rasa dengki atau benci kepada orang itu.
Misalnya Pak Hakim tahu isi hati terdakwa, maka nggak akan bisa berbohong dia. Atau bos kita di kantor mengetahui isi hati karyawan, maka karyawan itu nggak akan berani macam-macam. Ya, polisi mengetahui isi hati siapapun yang ditangkapnya, ya nggak akan berani berdalih atau berkilah yang macam-macam. Nah, apalagi kita ini bukan hanya diketahui oleh sesama manusia, tapi Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Khabir, tahu isi hati kita. Tentunya, kalau kita meyakini ini, kita akan sangat hati-hati dengan perkataan, perbuatan, dan niat hati kita. Kemudian yang kedua, manakala kita meyakini dan mengimani pada Al-Khabir, kita akan mudah mengobati penyakit-penyakit hati kita sendiri. Karena apa? Karena kita tahu, kita mengenali sifat-sifat tercela yang ada di dalam diri kita, sehingga bisa mengobati, bisa mencegah. Adakah di dalam hatiku ini kesombongan? Adakah di dalam hatiku ini hubbul madah atau suka dipuji-puji orang? Adakah di dalam hatiku ini hubbud dunya, berlebihan dalam mencintai dunia? Adakah dalam hatiku ini rasa dengki? Nah, itu kita kenali hati kita. Nah, kalau sifat-sifat tercela di dalam hati kita sudah kita kenali, kita akan lebih mudah di dalam mengobatinya. Nah, kalau kita tidak mengetahui sifat tercela dalam diri kita, bagaimana kita bisa mengobati? Nah, mengatakan, oh dia sombong, padahal dirinya yang sombong. Mengatakan, oh dia itu riya, padahal dirinya yang riya. Nah, ini karena tidak mengenali penyakit-penyakit di dalam hatinya sendiri. Istilahnya semut di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak tampak. Nah, orang yang paling berbahaya adalah orang yang tidak mengetahui penyakit hatinya sendiri. Nah, sebagai orang yang beriman kepada Al-Khabir, kita berusaha memahami, mengetahui kondisi hati kita, segala kejelekan-kejelekan diri kita sendiri kita fahami. Kemudian kita berusaha untuk mengobati, berusaha untuk menghilangkan penyakit-penyakit tersebut. Saudaraku yang berbahagia, demikian sedikit penjelasan dari Al-Khabir. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk meneladani setiap kebaikan-kebaikan Asmaul Husna dan menjadi karakter kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah meridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.